Jadi ada pertanyaan dari subscribers tentang apa yang saya sampaikan dalam video yang lalu tentang kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi ini menurut saya ini sangat berbahaya kalau ini tidak diantisipasi oleh pemerintah melalui perangkat yang ada, karena kejahatan ekonomi ini sudah menyangkut halayak hidup orang banyak. Negara yang kuat pasti dia kejahatan ekonominya itu bisa ditekan. Tapi kalau seandainya negara itu lemah ataupun jadi bisa gagal, ya, negara gagal karena penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi ini tidak maksimal. Artinya kenapa? Ada semacam nalatan, pembiaran itu. Nah, kalau kita bicara masalah kejahatan ekonomi, memang erat kaitannya dengan politik, ya. Tapi ya di dalam ekonomi juga ada namanya politik ekonomi, di hukum juga ada politik hukum. Nah, ketika politik ini bermain di dalam satu skema besar untuk menggoncangkan ekonomi satu negara, itu biasanya dalam prakteknya ataupun pengalaman-pengalaman yang kita temui, ya, itu biasanya ada tangan-tangan yang bermain, ya, tangan-tangan yang mempunyai kekuasaan besar itu yang bermain. Nah, sehingga kalau kita lihat itu tadi, kejahatan ekonomi ini sangat sulit sekali diberantas. Karena apa? Karena sudah sistemik, masif dan sistemik. Ya, sistemik itu semuanya sudah berjalan seperti persis mesin jam itu, ya. Jam itu di luarnya ada jarum pendek, jarum panjang, ada jarum detik, belakang tuh mesin. Nah, mesin itu semua bergerak, itu namanya sistemik, ya. Jadi satu dengan yang lain saling berhubungan. Nah, di dalam konsep saya lihat itu negara-negara maju seperti negara yang sedang kita lihat itu Tiongkok, itu penegakan hukumnya mungkin yang diutamakan. Karena dalam berapa, bukan diskusi lah, kongko-kongko saya sama teman-teman saya yang ada di sana, itu prinsipnya kalau kejahatan-kejahatan ekonomi ini pemerintah Tiongkok dan juga korupsi, ya, itu tidak kompromi. Kenapa? Alasan mereka ya gampang katanya. Mereka kayaknya mudah sekali mengeksekusi orang-orang itu, ya. Setelah dapat hukuman dieksekusi, diarak dulu, keluarganya dimiskinkan, terus diarak, dieksekusi untuk tindak-tindakan pidana korupsi, ya. Apalagi ekonomi, kalau ekonomi itu udah nggak ada ampun itu loh, pasti dieksekusi semua. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok pemerintah Tiongkok itu begitu, ya, begitu keras, ya, terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi ini? Ternyata mereka bilang gitu loh, ya, jadi rumor umum lah, ya, seperti itu. Ternyata penduduk kami ini 1,4 miliar gitu loh. Ngapain kami mesti mikirkan sekian puluh juta orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang merusak bangsa ini, katanya gitu. Jadi ini satu hal menurut saya ini masuk akal juga seperti itu. Namun yang harus kita tahu, kejahatan-kejahatan korupsi ini memang awalnya sih sektoral, ya, bukan seperti ekonomi. Kalau ekonomi itu lintas sektoral, ya, seluruhnya kena semua, rakyat ini terdampak semua. Kalau di korupsi itu ya sektoral, misalnya kalau korupsi di bidang migas, di bidang pendidikan misalnya, ya di migas dan pendidikan itu yang terdampak. Tapi kalau banyak, migas iya, kesehatan iya, pendidikan iya, semua iya gitu lah, itu jadi kejahatan ekonomi gitu loh. Nah, kita harus yakin, ya, bahwa suatu saat pasti ada perbaikan lah di dalam negeri kita ini. Kita gonjang-ganjing banyak sekali berita simpang siur, ya. Menurut saya biar aja aparat ini bekerja, diawasi saja, ya. Yang dikhawatirkan juga aparatnya tidak maksimal dan ya ada juga oknum-oknum yang bermain. Nah, ini yang berbahaya juga menurut saya, kan. Kalau penegakan hukum itu, ya, seperti ada game orang mengatakan bahwa sapu itu tidak akan bisa menyapu yang bersih kalau sapunya itu sendiri kotor, seperti itu. Nah, ini bedanya, ya. Jadi tidak pidana ekonomi, ya, sudah jelas, ya, tidak pidana ekonomi itu dampaknya sangat masif terhadap kehidupan masyarakat kita, terdampak seperti itu. Nah, negara yang kuat pasti kejahatan ekonominya pasti rendah, seperti itu. Kalau negara yang tidak kuat, banyak korupsinya, ya dia akan jadi negara gagal dan negara kolaps, ya. Pemerintah akan kolaps itu. Ini harus kita jaga betul supaya negara kita ini
terus membaik ya ke depan, lebih membaik, dan generasi muda khususnya itu ya jangan mencontoh pada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana yang tidak terpuji ini ya, karena ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Itu yang bisa saya sampaikan pada subscriber yang bertanya. Ya, tetap jaga kesehatan, terus bekerja, dan sukses.